Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismayani, NIM F 2019-01026, kelas C1, program studi S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang osteoartritis atau biasa disingkat dengan OA. Definisi OA sebagai penyakit sendi degeneratif atau osteoartritis merupakan kelainan sendi yang paling sering ditemukan dan beberapa kali menimbulkan ketidaknyamanan atau disabilitas. OA merupakan kelainan sendi non-inflamasi yang mengenai sendi-sendi penumpu berat badan dengan gambaran patologis yang berupa memburuknya tulang rawan sendi, yang merupakan hasil lahir dari biokimiawi, metabolisme, fisiologi, maupun patologi yang terjadi pada persendian. OA juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tipe primer dan tipe sekunder. OA primer tidak memiliki penyebab yang pasti atau tidak diketahui penyebabnya dan tidak disebabkan oleh penyakit sistematik maupun proses perubahan lokal pada sendi. OA sekunder yaitu dapat disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sinova sehingga menimbulkan osteoartritis sekunder. Beberapa yang dapat menyebabkan OA sekunder yaitu trauma, faktor genetik seperti adanya perkembangan tubuh, infeksi, dan pernah faktor. Penyebab OA yaitu umur, pengausan, kegemukan, trauma, keturunan, akibat penyakit radang sendi lain, John Malignant, penyakit endokrin, deposit pada rawan sendi. Gambaran klinis OA. Rasa nyeri pada sendi merupakan gambaran primer pada osteoartritis. Nyeri akan bertambah apabila sedang melakukan sesuatu kegiatan fisik. Peradangan sinovitis sekunder, penurunan pH jaringan, pengumpulan cairan dalam ruang sendi akan menimbulkan pembengkakan dan peregangan sampai sendi, yang semua ini akan menimbulkan rasa nyeri. Pembengkakan sendi merupakan reaksi peradangan karena pengumpulan cairan dalam ruang sendi, biasanya teraba panas tanpa adanya pemerahan. Deformitas disebabkan oleh distruksi lokal rawan sendi. Kekakuan dan keterbatasan gerak biasanya akan berlangsung 5-30 menit dan timbul setelah istirahat atau saat mulai kegiatan fisik. Pencegahan penyakit OA. Yang pertama, menghindari setiap resiko, misal mencegah obesitas. Yang kedua, istirahat atau proteksi terhadap sendi yang terkena. Ketiga, olahraga untuk meningkatkan daya gerak sendi dan kekuatan otot. Keempat, menjaga berat badan. Dan yang terakhir, menjaga pola makan. Terapi OA. Yang pertama, terapi farmakologis. Untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang, dapat diberikan salah satu obat berikut ini bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut, yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid. Untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang resiko pada sistem pencernaan, usia di atas 60 tahun disertai komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus peptikum, pendarahan saluran cerna, mengonsumsi obat kortikosteroid atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat, yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid. Yang kedua, terapi non-farmakologi. Edukasi pasien, program penatalaksanaan mandiri atau modifikasi gaya hidup. Bila berat badan berlebih, program menurunkan berat badan, minimal penurunan 5% dari berat badan. Program pelatihan aerobik. Terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot atau quadriceps, pangkal paha, dan alat bantuan sendi. Pakai tongkat pada sisi yang sehat. Terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi
konservasi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.